Hai teman-teman, hari ini Nande akan membuat cimpa tuang. Cimpa tuang adalah salah satu makanan ringan khas suku Karo. Ya, namanya cimpa tuang karena masaknya dituang-tuang. Gitu katanya ya. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ini ada 500 gram tepung beras jati ya, 500 gram. Kemudian 500 gram tepung beras pulut, 500 gram tepung beras pulut, pulut putih ya, kita buat pulut putih. Kemudian 900 gram gula aren yang sudah diiris ya, 900 gram. Kemudian 1 butir telur ayam dan santan sedang sebanyak 1,8 liter ya. Dan ini 400 gram kelapa yang agak muda, kelapa parut yang agak muda ya. Jadi sebenarnya kelapa itu kita menggunakan 2 buah ya, sebanyak 400 gram kita jadikan kelapa parut seperti ini, sisanya kita peras sehingga menjadi santan sebanyak 1,8 liter ya. Supaya santannya banyak keluar, biasanya saya akan menggabungnya dengan air panas kemudian di blender supaya keluar patunya ya. Kemudian ini ada 1 sendok makan lada. Saya menggunakan lada hitam, boleh juga gunakan lada putih ya. Kemudian 1 sendok makan garam, peres saja ya. Kalau garam ini tergantung garamnya, ada garam yang sangat asin, ada yang kurang asin, jadi boleh dirasa. Tapi biasanya kalau garam halus seperti ini saya menggunakan 1 sendok peres saja. Kemudian vanili, kita menggunakan vanili 1 sendok teh, atau kalau yang di saset-saset kecil boleh 1 bungkus ya. Kemudian bahan-bahannya. Kemudian ada kita menggunakan margarin, ini untuk memoles pada saat kita akan memasaknya ya. Itu bahannya teman-teman. Campur bahan-bahan kering. Tepung beras, tepung pulut, garam, vanili, dan lada hitam. Kita aduk-aduk ya sampai rata. Kemudian pada santan kita masukkan gula arennya ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Supaya gulanya larut ya, kita aduk-aduk seperti ini. Ini setelah tercampur, kita bisa tambahkan telur yang sudah dikocok lepas. Kita aduk. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan tepung ya, adonan kering tadi. Sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk ya, supaya tidak ada yang menggerindil.
habis ya. Kita aduk seperti ini supaya semua tercampur rata. Nah, untuk meyakinkan apakah di adonan tepung ini ada yang menggerindil, kita bisa saring ya. Nah, di samping untuk menghindari tepungnya yang menggerindil, kita juga bisa melihat kalau ada di gula aren itu kotoran-kotorannya. Karena kadang-kadang gula aren itu tidak semuanya bersih. Nah ini ada yang menggerindil ya teman-teman. Kita boleh haluskan dia seperti ini supaya semuanya terpakai. Nah itu tidak ada lagi. Nah kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi tepung yang menggerindil. Dia sudah rata semua. Nah ini diaduk-aduk. Kemudian yang terakhir kita memasukkan kelapa. Yang terakhir kita memasukkan kelapa parut ya, kelapa muda yang sudah diparut tadi. Oke. Kemudian kita aduk ya. Aduk seperti ini atau menggunakan ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, adonannya sudah sempurna. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, sebelum dimasukkan ke dalam cetakan dan dipanggang, ini kita harus diamkan dulu minimal 30 menit ya. Kita diamkan sekitar 30 menit paling tidak. Kalau bisa 2 jam lebih bagus ya. Oke teman-teman. Cetakan yang sudah panas diolesi dengan margarin ya. Seperti ini. Saya menggunakan cetakan serabi seperti ini karena yang lebih praktis seperti ini ya. Kalau zaman dulu memang menggunakan satu kuali, satu-satu dimasak ya. Satu dimasak memang waktunya lama ya. Ini kita biarkan dulu supaya menjadi panas karena ini belangannya, tempat cetakannya terbuat dari besi. Ini setiap mau diambil, mau ditaruh di gelas ukur, kita harus aduk ya supaya supaya kelapanya tidak mengambang ke atas ya. Kita ambil kira-kira 3/4 saja. Nah ini ya, kita taruh adonannya setengah lewat ya di gelas ukur ini. Setelah panas seperti ini kita tuangkan sedikit-sedikit. Ya seperti ini ya, apinya kecil saja. Tapi ingat ya, kalau tempat cetakannya ini harus benar-benar panas
panasnya sudah meresap karena ini besi, dia penahan panas yang cukup lama. Nah, setelah seperti ini kita biarkan ya, kita tunggu. Kalau untuk yang pertama memang agak lama ya, lebih lama dibanding nanti kalau cetakan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi setelah pori-porinya lumayan banyak ya, lumayan banyak, kira-kira satu kue itu ada mungkin 15-20 pori-pori ya, kita bisa tutup ya, tutup dan biarkan kira-kira 3 menit, kira-kira 3 menit ya. Kita buka, pada umumnya sudah mengering ya, di atasnya ini sudah mengering. Nah, kita bisa balik ya, mana tadi yang pertama dicetak itu duluan yang dibalik ya, ya seperti ini. Nah, seperti ini membaliknya. Apinya tetap kecil ya. Nah, seperti ini tutup sebentar lagi. Nah, setelah 3 menit ini sudah masak ya, kita bisa pindahkan. Ulangi pemanggangan sampai adonan habis, dan ini akan jadi kira-kira 95 buah ya. Selamat mencoba teman-teman.